A2, A1. Auto 2 kääntyy. Halo teman-teman, saya Dastan. Di kesempatan ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Border Town, The Mural Murder. Film berdurasi 147 menit. Ini disutradarai oleh Juso Serja dan diperankan oleh Ville Pertinan sebagai Kari Sorjonen, Anus Sinisalo sebagai Lenka Jakola, dan Sampo Sarkolo sebagai Lasse Masalo. Film ini menceritakan tentang Kari Sorjonen yang akan menginvestigasi seorang pembunuh berantai, yang mana korbannya adalah kriminal-kriminal, pedofilia, kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain. Di setiap TKP pembunuhan ini selalu menyimpan pesan atau gambar mural. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan reviewnya. Scene diawali dengan diperlihatkannya adegan sadis seseorang pembunuh yang sedang mengambil darah korban. Lalu dia menuangkannya ke dalam botol dan dimasukkannya ke kotak es. Si pembunuh pergi ke pinggir bawah rel kereta yang sepi. Dia melukisnya dengan lukisan mural. Paginya polisi dan masyarakat sudah di sana menyaksikan lukisan mural itu. Thomas Heikkinen pun menyaksikan, yang mana dia adalah seorang detektif kepolisian. Lukisan mural itu melukis seseorang pembunuh sadis yaitu Lasse Masalo dan bertuliskan mari kita buat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan film pun dimulai. Scene beralih ke tokoh utama kita, Inspektur Detektif Kari Sorjonen. Dia adalah salah satu petugas yang paling dihormati di Biro Investigasi Nasional atau disingkat NBI di Finlandia. Sorjonen adalah seorang autis yang berfungsi tinggi dan menunjukkan sifat-sifat yang berkaitan dengan sapantisme atau kita sebut sebagai autis sapantisme. Kecerdasan dia di atas rata-rata dan mempunyai daya ingat yang kuat. Kalau dia mengingat sesuatu seperti layaknya nonton sebuah film. Kini dia sedang dirawat karena masalah fobia sosialnya, yaitu suatu kondisi kesehatan mental kronis ketika interaksi sosial menyebabkan kecemasan irasional. Bagi penderita gangguan kecemasan sosial, interaksi sosial sehari-hari menyebabkan kecemasan irasional, rasa takut, kesendirian, kesadaran diri, dan malu. Oke, balik ke Kari Sorjonen. Dia lagi diterapi oleh dokter di sana. Setelah dia diterapi, dia pergi ke ruang olahraga tenis meja. Di sela-sela olahraganya ada yang datang mengunjunginya, yaitu detektif Thomas Heikkinen. Thomas menunjukkan kasus baru dari seorang pembunuh yang ada kaitannya dengan Lasse Masalo. Kari pun mengingat kata-kata Masalo sebelum dia dipenjara. Masalo adalah penjahat cerdas dan jago manipulasi pikiran orang. Dia adalah anggota kepolisian sekaligus dosen dan seorang ahli kimia. Dia sudah banyak membunuh orang karena dia sangat idealisme. Balik lagi ke Kari. Kata-kata terakhir dari Masalo adalah orang harus melupakan hukum yang dibuat manusia jika ingin dunia ini menjadi lebih baik. Diketahui juga orang yang di scene awal yang jadi korban adalah seorang penjahat pedofilia yang sudah 34 memakan korban. Namanya adalah Martin Kainen. Ada 5 target si pembunuh ini dan sudah hilang 3. Namun di sini Kari menolak kasus ini dikarenakan dia belum siap. Tetapi Thomas menyimpan berkasnya di Kari. Dari arah luar rumah sakit terlihat seorang perempuan yang sedang mengawasi dia. Dia adalah Lena Jakola, dia seorang detektif juga. Namun sudah tidak aktif lagi. Kari sedang mengingat semua kata-kata Masalo. Syytetty on poliisikuulustelussa myöntänyt. Dia ragu tapi akhirnya dia menganalisis kasus ini. Di sisi lain ada Katja Jakola, anak dari Lena Jakola. Dia sedang memandangi sebuah surat entah panggilan dari siapa. Dia pun pergi ke sebuah pelabuhan. Scene beralih ke Kari yang sedang menelpon Thomas. Kari pun bilang bahwa ada kaitannya dengan Masalo dikarenakan di setiap korban yang mati ada racun yang sering Masalo pakai dulu. Diketahui juga Katja Jakola ada dalam daftar pembunuhan selanjutnya, tapi ratingnya kecil
karena si pembunuh meninggalkan jejak di jejaring sosial dan memvoting suara dari 10 orang dengan kejahatannya hanya ada 5 yang terbesar. Katia hanya urutan ke-9. Thomas menginginkan Kari bertemu dengan Masalo, karena hanya dengan bertemu Kari Masalo mau bicara. Scene beralih ke Janina Sorjonen. Dia adalah anaknya Kari Sorjonen yang sedang mengikuti mata kuliah. Di sela-sela kegiatannya, Thomas datang dan membawa Janina ke penjara. Mä lainaisin hetkeksi. Rihim maki di mana Masalo di penjara di sana. Janina disuruh ayahnya untuk menemui Masalo dan mewawancarainya. Namun Masalo hanya ingin bicara di kuliahannya Janina. Itu syaratnya untuk ingin bicara dengan Masalo. Manipuloida jonkun vankilan ulkopuolelta tekee rikoksia. Mie kerron, mut julkisesti se on luennolla. Scene beralih ke Kari yang sedang menganalisis setiap foto. Dia akhirnya paham si pembunuh itu harus mempunyai peralatan dan penyimpanan darah yang baik. Itu membutuhkan ruang dan peralatan yang komplit. Akhirnya dia pergi bersama Thomas dan anaknya untuk pergi ke tempat jagal di daerah terdekat di kota itu, karena hanya tempat jagal yang kemungkinan terbesarnya. Setelah Kari dan lainnya sampai, di sana dia memeriksa setiap inci TKP dan ditemukannya banyak sekali bukti bahwa di situ pernah terjadi pembunuhan. Di sisi lain, Thomas memberitahu ke Kari bahwa ada orang sebelum mereka sampai di sana, yaitu Lena Jakola, partnernya dulu sekaligus kekasihnya. Lena ke sana karena rasa khawatir tentang anaknya yaitu Katia. Lalu mereka pun pulang, Janina, Kari, dan Lena. Di sisi lain, Katia sedang berada di motel, sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Setelah mereka sampai, Lena bercerita ke Kari bahwa dia menemukan orang yang mencurigakan yang menaruh botol darah di depan kantor polisi, lalu membuntutinya. Dia memakai van putih, namun Lena tidak memberitahukan ke polisi. Kari mencoba membangun kepercayaannya dengan mengubah penampilannya seperti dulu kala, dan itu membuat Janina senang karena ayahnya sudah sedikit pulih dari fobianya. Di sisi lain, Lena sedang membuntuti seseorang yang entah siapa itu. Hei. 9, 8. Setelah dia memastikan orang itu pergi, ternyata Lena ingin menculik target korban. Kedua terakhir dari 5 korban. Dengan berpura-pura jadi petugas kepolisian, karena memang dia sudah tidak aktif di kepolisian. Kari melihat nota yang ditinggalkan oleh Lena, mungkin itu titik koordinat. Janina menunjukkan sebuah video ke Kari yang mana video itu Katia dia berdandan layaknya laki-laki. Katia bilang di dalam video itu dia akan memberikan kuliah di Helsingin Poja Society, yang mana organisasi ini tidak menginginkan perempuan. Entah mengapa, mereka menginginkan mahasiswa di sosiologi untuk memberikan mata kuliah. Jadi Katia merubah penampilannya menjadi laki-laki muslim yang duduk di kursi roda. Itulah kenapa Katia jadi salah satu orang yang dibilang tidak layak ada di negara Finlandia. Di sisi lain, polisi sedang memburu seseorang yang berada di tepi danau yang berada dalam van putih. Kemungkinan polisi itu tahu keberadaan van putih itu dari Kari yang diberitahu dalam nota Lena. Itu adalah titik koordinat. Polisi berhasil meringkus orang yang berada di dalam van itu. Namanya Timo Larma. Dia seorang berandalan pengangguran dan sedikit nyentrik. Kari menginterogasi dia karena skillnya bisa menyembelih binatang yang cukup mahir. Namun Timo enggan bicara. Setelah itu ada seseorang yang memberikan keterangan ke polisi. Istrinya hilang, yang mana sang istri diculik oleh Lena tadi. Kasus yang membelit istrinya karena dia bertanggung jawab atas kesalahan operasi seseorang pasien. Dia adalah manajer di sebuah rumah sakit. Makanya dia salah satu target 5 besar yang tidak layak di Finlandia. Melalui jejak pendapat jejaring sosial, Kari dan Thomas pergi ke van-nya Timo. Dia ingin menemukan banyak bukti lagi dan menyelidiki lebih dalam. Di dalam van itu dia menemukan foto lamanya Timo bersama wanita paruh baya dan secari kertas daftar belanjaan Timo. Dari semua alat bukti di sana, Kari menyembuhkan bahwa Timo bukan seseorang yang melukis mural. Keyakinannya diperkuat karena ada telepon ke Thomas. Anak buahnya bilang bahwa ada kejadian pelukisan mural lagi. Di sana Kari menemukan tulisan yang berkata beberapa orang bila mereka melakukannya, dan gambar sosok dengan pisau belati mengarah ke kanan, namun gambar itu tidak jelas.
Lalu tiba-tiba Lena datang ke sana ikut menyaksikan. Anjing pelacak polisi menggonggong ke arah lubang yang ada di sana. Kari dan Lena menghampiri ke arah sebelahnya lagi, di mana di dalam sana mereka melihat mayat tanpa busana. Punggung kanannya diukir dengan sayatan kata-kata bertuliskan. Yang lain melakukannya seperti yang mereka katakan. Sementara Kari pergi ke arah lain. Di sana dia menemukan rambut panjang pirang dan menyuruh Thomas memeriksa helai rambut itu. Scene beralih ke Kari dan teman-teman polisinya. Mereka lalu menginterogasi Timo. Di sana Kari membuat hipotesis tentang Timo. Di depan Timo dia menunjukkan gambar masa dia kecil bersama Ulla, bibinya Timo, dan sebelahnya lagi paman tirinya Samu. Kari menjelaskan hipotesisnya ke Timo bahwa pada saat dia masih usia kecil, bibinya Ulla menikah dengan Samu. Nama panjangnya Samu Martikanen. Timo diperkosa oleh paman tirinya Samu hingga pada usia Timo 11 tahun. Ulla menceraikan Samu karena ketahuan kelakuan suaminya itu. Lalu bibinya menikah lagi dengan Matti Roimu, yang mana Matti ini mempunyai penjagalan sapi dan Timo di sana sering membantu paman barunya itu. Setelah itu Kari langsung menuduh Timo bahwa dia membantu si pembunuh itu, karena dia salah satu korban pedofilia yang gampang dipengaruhi karena dendam. Timo pun mengaku tapi dia tidak tahu siapa pembunuhnya. Dia hanya menjalankan apa yang disuruh pembunuh itu melalui surat yang ditulis oleh si pembunuh. Dan lagi Timo tidak membunuh korban-korban. Yang datang ke tempat jagal sudah dalam keadaan mati, yaitu diracun. Timo pun mengatakan bukan satu mayat saja yang dia ambil darahnya. Ada yang lainnya lagi dibuang ke tempat sampah. Di sini Kari ingin Masalo dibebaskan untuk mewawancara dengan anaknya Janina. Disaksikan oleh beberapa masyarakat dan mahasiswa. Polisi pun setuju dan akhirnya Masalo keluar pergi untuk menemui Janina. Di sisi lain polisi menemukan potongan tangan mayat korban di tempat pembuangan sampah. Sesi wawancara pun dijalankan namun tidak ada jawaban yang mengarah ke si pembunuh. Wawancara pun diakhiri, namun di sini Kari ingin meminta waktu berdua bersama Masalo. Kari pun mendapat jawaban yang ambigu. Masalo bilang si pembunuh ada di sekitarnya. Dan Kari menanyakan bagaimana kau berhubungan dengan mereka atau si pembunuh. Dia bilang berkomunikasi dengan surat. Korban pembunuhan kedua adalah Andre Weselu, yang mayatnya ditemukan di rumah terbengkalai di tengah hutan pinggir danau. Dan yang ketiganya adalah Max Aho, yang mayatnya ditemukan di tempat pembuangan sampah, dan Martin Kainen di sana juga. Di sisi lain Kari sedang berbincang dengan Lena. Di dalam pikirannya Kari, Lena adalah sang pelaku. Bukti-bukti mengarah padanya dari sepatu dia hingga sampai rambutnya yang berwarna kuning, yang dia temukan di dalam rumah tua. Itu pas ditemukannya korban-korban mayat. Di sisi lain Masalo berhasil kabur di dalam perjalanannya dan menewaskan banyak petugas, yang lainnya luka-luka kritis. A2, A1. Auto 2 kääntyy. Kari mencoba membedah lagi semua alat bukti termasuk tato yang ada di punggungnya Lena, yang mana sama seperti lukisan mural kedua, yaitu pisau belati, termasuk plat nomor mobilnya Lena yaitu dari Polandia, dan surat yang datang ke Masalo sewaktu di penjara itu dari Polandia. Di sisi lain Katja dan Lena sedang berbicara dengan Pirjo Kananen. Dia adalah target keempat si pembunuh yang lagi disekap oleh Lena. Lena pun pergi karena mendengar alarm HP-nya berbunyi. Di sisi lain Kari menginterogasi Timo, dan Timo langsung menusuk perutnya Kari. Kari pun pergi dengan terluka ke lokasi korban yang kelima yang diamankan oleh polisi, sementara Lena juga datang ke sana. Di tengah jalan Kari ditelepon Thomas bahwa sepatu dan rambut yang ditemukan di TKP cocok dengan Lena.
Kari pun cepat masuk ke rumah itu. Di sana sudah ada petugas yang terluka dan korban kelima, Annalisa Sauma, sudah hilang. Kari pun menyusul. Lena sudah siap dengan perahunya dan dia menyekap Anna. Kari menahan Lena, namun Lena menodongkan senjata ke Kari. Kari bilang semua bukti mengarah padamu, termasuk tato belati yang ada di punggungnya. Lena pun tersenyum. Dia bilang, untuk apa aku melukis tatoku di dinding? Kari pun tertegun seketika karena dia pikir perkataan Lena benar juga. Lalu dia mengingat sepatu Lena yang pada saat itu datang ke penjagalan sapi. Dari semua ini adalah rekayasa Masalo. Bukti sengaja disimpan supaya tuduhan atau hipotesa Kari menuju ke Lena. Kari pun berpikir dari semua kejadian ini adalah rekayasa Masalo untuk menuduh Lena. Masalo memanfaatkan Kari yang lagi sakit dan kurang tajam pemikirannya. Itulah mengapa Lena mengambil alih kasus ini secara diam-diam. Lena mengambil peran Kari karena dia yakin dengan kemampuannya. Lalu mereka pun pergi ke motel meskipun polisi di belakang mereka menyuruh berhenti. Setibanya di sana, Katia menghilang dan Parjo Kanen sudah mati. Di dinding bertuliskan darah, "Aku adalah si hakim." Lalu Kari mengingat lagi dengan keras. Di situ dia melihat orang yang selalu ada di setiap TKP, bahkan ada di pertemuan Janina dan Masalo, yaitu Henry Tarfama. Scene beralih ke kantor polisi di mana semua berkumpul termasuk Janina di sana. Kari meyakini bahwa mereka berhubungan melalui satu email, 2 pengguna, dan menulis suratnya di draft. Jadi tidak ada pesan masuk atau keluar. Mereka hanya membaca draft yang ditulis salah satunya dan menghapus lagi, dan menulis lalu dibaca oleh salah satunya. Cukup cerdik. Kari pun memancing di email si pembunuh yang sudah dibobol oleh polisi. Dia menyamar sebagai Masalo dan menanyai alamat si pembunuh. Si pembunuh pun terpancing, lalu dia menuliskan alamatnya karena dia mengira itu Masalo. Akhirnya polisi menangkap si pembunuh, yaitu Henry Tarfama, dan menyelamatkan Katia. Di sisi lain ternyata Kari menyusul Masalo yang diyakini di danau perbatasan antara Finlandia dengan Rusia. Karena Kari mengingat bukti-bukti surat yang ada di Masalo. Salah satunya ada foto yang mengarah ke danau itu. Akhirnya mereka pun bertemu dan Kari pun langsung membunuh Masalo. Mayatnya dibawa ke tengah danau. Dan tamat. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi penjelasan. Dari awal ini semua memang sudah direncanakan matang oleh Lasse Masalo. Hingga adegan terakhir, Masalo optimis karena sudah direncanakannya. Dia sebenarnya ingin mati sama Kari karena kalau dia ingin pergi sudah dari kemarin. Sewaktu dia kabur, tapi dia sudah memperhitungkan bahwa Kari Sorjonen akan datang. Memang Masalo mati di sini, tapi Kari gagal dalam idealismenya, dan Masalo yang berhasil menjadikan Kari sebagai seorang pembunuh. Kejadian ini mengingatkan kita pada adegan Joker dan Batman yang memaksa Batman membunuh Joker, tapi gagal karena Batman kuat dengan idealis dan prinsipnya. Di film ini penjahat berhasil, Masalo berhasil memaksa Kari membunuhnya, dan dia berhasil mematahkan idealis Kari dan prinsipnya. Oke teman-teman, semoga kalian terhibur dan maaf bila ada penjelasan saya yang salah ataupun kurang. Saya pamit undur diri dulu, sekian dan terima kasih.